Assalamualaikum. Hai. Kembali lagi bertemu dengan saya, Regina. Kali ini kita akan membahas mengenai diksi. Nah, saya akan membahas tentang pengertian diksi, syarat-syarat ketetapan dan kesesuaian diksi, elemen diksi, penggunaan diksi dalam kalimat, teknik penggunaan diksi, dan diksi itu sendiri. Diksi atau pemilihan kata. Pengertian diksi. Pengertian diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilihan kata yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau seperti yang diharapkan. Namun menurut Hermandra 131 mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana bentuk pengelompokan kata-kata yang tepat, atau menggunakan ungkapan yang tepat, gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Syarat-syarat, ketetapan, dan kesesuaian diksi. Ketetapan diksi, sebuah kemampuan kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembaca, maka setiap penulis atau pembaca harus berusaha semaksimal mungkin memilih kata-kata untuk mencapai maksud dari kata-kata tersebut. Berikut merupakan syarat-syarat ketetapan diksi. 1. Makna secara cermat, denotatif, dan konotatif. Maksud dari makna denotatif yaitu makna yang sebenarnya, aslinya, ataupun dasarnya. Sedangkan makna konotatif merupakan makna yang sudah ditambahkan atau tidak asli. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Maksudnya yaitu kesamaan makna. Dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Maksudnya, kata umum yaitu makna yang umum atau yang luas, sedangkan makna khusus yaitu makna yang lebih spesifik. Lalu, dapat memahami kata abstrak dan konkret. Makna kata abstrak maksudnya kata yang nyata. Kata yang berimajinasi atau fiksi, sedangkan kata konkret merupakan kata yang nyata. Kata kajian dan kata populer. Maksudnya, kata populer yaitu kata yang bersifat umum atau banyak orang tahu, sedangkan kata kajian merupakan kata yang bersifat ilmiah. Jargon atau slang. Jargon merupakan kata yang dimiliki sekelompok orang dalam bersifat formal, sedangkan slang kata yang tidak dimiliki sekelompok orang dan bersifat non-formal. Kesesuaian diksi, kecocokan dalam penggunaan kata, kecocokan pertama mencakup soal kata mana yang akan digunakan dalam kesempatan tertentu. Dibutuhkan agar tidak merusak makna, suasana, dan situasi yang hendak ditimbulkan. Dengan syarat kesesuaiannya, 1. Hindarilah bahasa unsur substrat dalam situasi yang normal. Kedua, gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Dalam situasi yang umum, hendaknya penulis dan pembaca menggunakan kata-kata populer. Ketiga, hindarilah jargon dalam tulisan untuk pembaca umum. Keempat, penulis atau pembaca sejauh mungkin menghindari pemakaian kata-kata slang. Kelima, dalam penulisan jangan menggunakan kata percakapan. Keenam, hindarilah ungkapan-ungkapan usang atau idiom yang mati. Elemen diksi terdiri dari 8, yaitu fonem, visabel, konjungsi, nomina, verba, infleksi, hubungan, uteras. Penggunaan diksi dalam kalimat. Pada dasarnya, kalimat adalah rangkaian kata yang terpilih dan
yang mengandung unsur-unsur tertentu seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang kita sebut dengan SPOK. Dalam hal ini, kemampuan memilih kata-kata atau diksi sangat menentukan kualitas kalimat yang akan disusun. Dalam perkembangan selanjutnya, kalimat dituntut lebih efektif agar tidak boros kata-kata dan membuat makna di dalamnya menjadi kabur. Kalimat yang komunikatif mampu menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan. Teknik penggunaan diksi. Berikut teknik penggunaan diksi dengan baik. 1. Ringkaslah kalimat yang akan disampaikan. 2. Hindari penggunaan kata yang tidak perlu. 3. Hindari penggunaan anak kalimat. 4. Hindari mendahulukan kata kerja. 5. Jangan menempatkan kata kerja penting di akhir kalimat, karena pembaca berita biasanya menurunkan suaranya di akhir kalimat. Jika hal ini terjadi, maka kata kunci tadi akan menghilang. Diksi menggunakan dua kata sinonim dalam satu frasa. Menggunakan kata tanya tidak menanyakan sesuatu, di mana, yang mana, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Menggunakan kata berpasangan yang tidak sepadan, contohnya tidak hanya tetapi seharusnya, tidak hanya tetapi juga, bukan hanya tetapi seharusnya, bukan hanya melainkan juga. Penggunaan kata berpasangan secara idiomatik yang tidak bersesuaian, misalnya seharusnya sesuai dengan, membicarakan tentang seharusnya berbicara tentang atau membicarakan sesuatu. Diksi atau kalimat kurang baik atau kurang santun. Ya, sekian.